Kasus yang pertama yaitu kisah viral cita-cita siswa dipatahkan oleh oknum guru. Singkat cerita, ada seorang mahasiswa kedokteran yang mengundurkan diri dari program profesi kedokteran di sebuah kampus karena ia mengalami gangguan kejiwaan. Kepribadiannya berubah menjadi pemberontak, keras dan kaku, juga pembantah. Hal ini ternyata diakibatkan pengalamannya yang buruk pada saat ia masih di bangku SMP. Ada seorang oknum guru yang mengubah pola pikirnya untuk mengubah bakat dan minatnya. Dalam hal ini, guru tidak bisa mendikte apalagi memaksakan. Dalam hal ini si A harus menjadi ini, si B harus menjadi ini, tetapi memberikan suatu gambaran tentang kelebihan dan kekurangan suatu profesi yang nantinya akan dipilih sebagai cita-cita anak itu sendiri. Selain itu juga memberikan motivasi bahwa semua profesi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Faktor dari kasus ini yaitu perspektif masyarakat dari lingkungan itu sendiri, juga bisa dari faktor orang tua karena gengsi atau prestis atas suatu profesi. Nah, inilah pandangan yang perlu dibangun bahwa profesi apapun asal sesuai dengan minat dan bakat serta ada penghargaan atas keprofesian yang dilakukan, itu harus dihargai dan diapresiasi. Maka dari itu, jadilah diri sendiri, ketahui kekurangan dan kelebihan kita sendiri, lalu perbanyak informasi dan pandangan lain terhadap cita-cita yang ingin dicapai. Kasus yang kedua yaitu kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT yaitu Victor Bung Tilu Laiskodat meminta agar kegiatan sekolah bagi siswa SMA dan SMK di Kupang dimulai sejak pukul 5 WITA. Dan pada akhirnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT merevisi aturan masuk sekolah dari asalnya jam 5 pagi menjadi jam 5.30. Namun masih ada pro kontra tentang kebijakan ini karena banyak orang tua yang merasa cemas ketika anaknya harus berangkat pagi dan minimnya kendaraan di pagi hari. Alasan penerapan aturan masuk sekolah di NTT pukul 5 pagi yaitu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang layak. Ini untuk memulihkan dan meningkatkan mutu pendidikan, utamanya melatih karakter agar anak-anak kita bisa disiplin dalam belajar. Faktor-faktor yang dapat disimpulkan yaitu karena minimnya kedisiplinan siswa yang mengharuskan pemerintahan pendidikan turut serta untuk membuat aturan yang baik ke depannya untuk para siswa. Kasus yang ketiga yaitu 2 remaja pelaku kelitih di Magelang masih pelajar SMK. 2 remaja pelaku kelitih yang videonya viral saat dikejar mobil warga berhasil diamankan Polresta Magelang, Jawa Tengah. Polisi menyita sebuah celurit. Kedua pelaku mengaku membawa senjata tajam ini untuk berjaga-jaga. Menurut saya hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu diantaranya pergaulan yang bebas, pengawasan orang tua yang kurang, serta minimnya pengetahuan tentang hal-hal kriminal. Dalam kasus ini kita berkesimpulan bahwa perhatian dari orang tua itu sangat penting dan wawasan atau pendidikan itu sangat penting agar nantinya kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kasus yang keempat yaitu ChatGPT dan disrupsi peran guru. ChatGPT merupakan sebuah kecerdasan buatan AL atau Artificial Intelligence yang dikembangkan oleh perusahaan bernama OpenAI dan kemunculannya menuai tanggapan beragam. Beberapa orang menganggap bahwa ChatGPT dapat membantu mempercepat pekerjaan manusia di bidang olah data, membuat artikel, menyusun kode komputer sederhana, akunting, dan lain sebagainya. Namun, sebagian yang lainnya menganggap bahwa kemunculan ChatGPT berpengaruh pada dominasi peran robot di kehidupan sehari-hari. Khususnya di dunia pendidikan, pengaruhnya bisa sampai mendistrupsi peran guru. Sejak ChatGPT menjadi fenomena yang mengkhawatirkan serta kuat diperbincangkan oleh banyak pihak,
Kekhawatiran ini kian menguat dilandasi dengan perilaku generasi kita, khususnya generasi Z. Sebab ciri khas generasi Z ialah umumnya menyukai budaya instan. Singkatnya, tenaga pengajar di sekolah tidak lagi dipandang sebagai panutan kalau seorang murid dalam menyelesaikan tugasnya meminta bantuan ke ChatGPT. Lebih teknis sebagai orang yang juga merasakan bagaimana sulitnya menyelesaikan tugas akhir di tingkat perguruan tinggi. Alih-alih lembaga pendidikan menjadi jawaban dari berbagai persoalan yang membelenggu bangsa ini, seperti angka kemiskinan tinggi, pengangguran bertumpuk, dan lain-lain, justru lembaga pendidikan akan terkesan mendukung misi kehancuran bangsa ini karena kebutuhan para generasi penerusnya. Agaknya kita harus bersepakat untuk mengukuhkan kembali realisasi fondasi berdasar konstitusi dalam sistem pendidikan kita. Dalam hal ini, saya tidak sedang mengatakan bahwa sistem pendidikan kita jauh dari nilai-nilai konstitusi. Namun, penerapan nilai-nilainya harus diterjemahkan kembali secara lebih komprehensif mengikuti perkembangan setiap fenomena yang menyasar ruang strategis. Kasus yang kelima yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Era globalisasi memang menjadi bagian dalam peradaban manusia. Perkembangan teknologi yang ada membawa dampak yang begitu besar dalam kehidupan. Semua yang serba digital memang pemudah karena mempercepat penyelesaian pekerjaan manusia. Oleh karena itu, teknologi hampir digunakan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dalam bidang pendidikan, salah satu kunci keberhasilannya adalah proses pembelajaran. Tujuan sederhana dalam proses pembelajaran adalah membuat mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dalam proses pembelajaran, guru sebagai pengajar menjadi subjek dan peserta didik menjadi objek. Proses pembelajaran akan berhasil apabila terjadi interaksi yang baik antar keduanya. Guru juga mampu menyampaikan materi dengan baik dan peserta didik mampu memahaminya dengan mudah. Namun, di era yang serba digital, tentunya media yang digunakan juga berubah. Buku sebagai sumber bacaan sudah mulai tidak banyak digunakan. Semua materi dan informasi yang dibutuhkan dengan mudah bisa ditemukan di internet. Metode pembelajaran yang biasanya hanya berupa ceramah saat ini sudah bisa divariasikan dengan menggunakan teknologi seperti contohnya e-learning. Contohnya pembelajaran daring merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan untuk mengatasi masalah pandemi virus corona. Hal itu sesuai dengan kebijakan dari pemerintah bahwa pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka kini harus dilakukan secara jarak jauh. Mau tidak mau dalam proses pembelajaran tersebut harus mengandalkan teknologi. Solusi untuk kasus ini yaitu gadget sangat berpengaruh pada perkembangan anak yang memang masih dalam tahap pertumbuhan, mudah terpengaruh dan belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Akhirnya mengakibatkan kecanduan. Akibatnya, fokus mereka di kelas menjadi terpecah, prestasi dan nilai menurun, serta menurunnya motivasi belajar. Saya Dinda Najwa Zarati, pamit undur diri dan terima kasih.